Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Senang sekali pemirsa, kali ini berjumpa bersama saya Syifa Astasya Utari dalam program Kolak bersama Profesor Dr. Abdul Mukti. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu pemirsa di rumah, semoga masih dalam kondisi sehat walafiat, terutama dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan yang sayangnya mungkin akan segera berakhir ya pemirsa. Tentu saja kali ini kita juga masih akan membahas tentang tema yang tidak jauh dari konteks bulan Ramadan dan berpuasa, yaitu the power of process. Artinya bagaimana kita nanti pada saat berpuasa kita bisa juga menjadi orang yang berhasil meskipun kita dalam keadaan menahan dahaga. Tentu saja ini akan kita bahas lebih lanjut bersama Prof. Mukti. Maka kami persilahkan kepada Prof. Mukti untuk menjelaskan nih Prof. Sepertinya bagaimana sih sebenarnya kita bisa melihat seseorang itu berhasil tapi juga melihat proses yang ada di dalamnya. Tidak serta-merta kita tuh tahu oh dia berhasil. Seperti itu. Dan bagaimana dalam konteks bulan Ramadan supaya kita tetap bisa berhasil, produktif, tapi kita paham proses step by step-nya, Prof. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Kak Syifa. Jadi yang pertama, kalau kita baca ayat tentang puasa, Al-Baqarah 183 itu disebutkan bahwa kita berpuasa ini supaya menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ya. Di dalam Al-Quran, lafadz tattaqun itu memang berulang kali menjadi penutup dari banyak ayat. Saya menemukan di dalam Al-Quran itu ada 19 ayat yang ditutup dengan lafadz tattaqun. Redaksinya bervariasi. Yang paling banyak itu la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini pakai istirja ya. La'alla. Tapi juga ada yang ditutup dengan afala tattaqun. Apakah kamu tidak bertakwa? Nah, ada juga yang ditutup dengan misalnya ala tattaqun. Nah, itu juga satu contoh dan bentuk afirmasi bagaimana manusia itu berproses untuk menjadi manusia yang bertakwa itu. Al-Quran menjelaskan kita ini berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Pada ayat yang lain dijelaskan tentang bagaimana Allah itu mengingatkan kita untuk senantiasa menyembah kepadanya, menyembah kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita dan orang yang sebelum kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran disebutkan, misalnya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya, sembahlah Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang yang sebelum kamu agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi proses menjadi takwa itu bisa dimulai dari beribadah kepada Allah dan melakukan muhasabah atas asal kejadian kita. Ada juga misalnya penjelasan dalam kaitan itu dengan agar kita ini senantiasa melaksanakan amanah dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 171 disebutkan khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambillah, ya, tunaikanlah apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, maksudnya syariat yang telah diturunkan kepada kita sekalian ini, biquwah, dengan segenap kemampuan yang kita miliki, dan hendaknya kita senantiasa ingat, ya, kita senantiasa mengamalkan tuntunan Allah itu dengan semua ajaran yang ada di dalamnya agar kita ini
menjadi orang-orang yang bertakwa. Iya. Baik Prof, kalau berbicara tentang proses, berarti kan ada tahapannya. Betul. Untuk menjadi takwa. Nah, sebenarnya apa saja sih Prof tahapan-tahapan dalam proses untuk kita bisa menjadi dikategorisasikan sebagai orang yang bertakwa? Yang pertama bahwa bertakwa itu proses becoming, bukan proses being. Beingnya itu setelah kita ini wafat, itu beingnya. Tapi selama kita masih hidup, nah bertakwa itu becoming, ya menjadi. Karena itu sempat ada yang bertanya kepada saya, kenapa sih kita mesti puasa tiap tahun? Berarti kalau kita harus puasa tiap tahun, yang tahun lalu kita belum menjadi orang yang bertakwa dong, gitu kan? Nah, jawaban pertanyaan itu bisa kita jelaskan dengan singkat bahwa bertakwa itu berproses. Ya ibarat orang sekolah itu, puasa itu kan ada gradingnya. Ada levelnya, ada tingkatan-tingkatannya. Karena itu ada seorang ulama tafsir, misalnya Imam Syairozi menyebut puasa itu kan ibadatul tarbawiyah, itu ibadah yang seperti orang melakukan proses pendidikan. Dan puasa itu madrasatun littaqwa. Puasa itu adalah sekolah atau madrasah untuk orang itu menjadi orang yang bertakwa. Nah kalau kita analogikan tadi Kak Siva, proses itu dengan pendidikan ini, maka ada orang yang mulai pendidikan itu kan dari mulai kindergarten ya, atau mungkin sebelum itu ya, sebelum TK itu mulai dari playgroup, dari kelompok bermain. Nah, itu kan tingkatan yang paling bawah. Setelah itu dia naik ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, setelah dari playgroup mungkin dia ambil TK sebagai pendidikan formal. Nah terus dia lulus SD, seterusnya sampai lulus kuliah, bahkan mungkin sampai lulus S3 gitu. Nah itu kan proses grading ya, proses di mana kita itu berjenjang dalam proses pendidikan itu. Nah puasa kita juga begitu. Baik Prof. Gitu. Baik Prof, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan the power of process ya, bersama Prof Mukti. Baik Prof, tadi mungkin kita bisa lanjutkan, ada di sini pemirsa yang ingin bertanya, yang ada di studio, boleh? Enggak, silahkan. Saya ingin bertanya, oh. Sebelumnya ada yang pantun dulu. Oh boleh nih, ada pantun lagi nih Prof ya. Senang berpantun ya. Sepertinya ya. Boleh ya. Izin Prof, jalan-jalan beli pulsa. Cakep. Pulang main makan ketupat. Cakep. Jangan lupa ibadah puasa agar pahala berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin ya. Baik Prof, berkaitan dengan yang tadi sepertinya ada pertanyaan nih. Ya silahkan ya. Assalamualaikum Prof, sebelumnya saya izin bertanya, bagaimana sih kita mengasah keimanan kita, kan suatu proses yang menurut saya panjang ya. Pasti keimanan kita diuji, kesabaran kita diuji, dan bagaimana sih proses menuju kita berhasil di titik ibadah tersebut, dan ganjaran apa yang Allah berikan setelah kita melaksanakan itu semua. Mungkin itu aja Prof. Ya baik. Ya baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa bertakwa itu kan berproses. Seperti orang yang menempuh jenjang pendidikan itu ada tingkatan-tingkatannya. Tapi tidak hanya itu, ketika seseorang itu menyelesaikan satu tingkatan, kualitasnya juga berbeda-beda. Ya, misalnya orang lulus SD itu kan nilainya beda-beda kan. Ada yang rata-ratanya 10, ada yang 9, ada yang mungkin 6 atau 7 gitu kan. Kualitasnya beda-beda walaupun sama-sama lulus sekolah dasar. Nah begitu pula misalnya orang kuliah kan sama juga kan. Ada yang lulus dengan IPK 4,0. Ada nggak di antara kalian IPK-nya 4,0 ini? Belum. Ada yang lulus ya. Oh 39 Prof. Oh ada yang lulus IP-nya 3,9. Bagus kan itu, lulus IP 39. Tapi ada juga yang lulusnya misalnya 3,1. Jadi kualitasnya juga beda-beda. Dan oleh karena itu seperti orang yang berpuasa juga tidak jauh berbeda.
setelah puasa selama 1 bulan pada tahun yang lalu, itu graduation-nya itu kan berbeda. Ya, ada yang mungkin lulusnya dengan kualitas sangat bagus, ada yang sekedar lulus-lulus saja. Saya punya kawan yang waktu nguji mahasiswa itu sebenarnya dia nggak bisa lulus ini, tapi karena dia sudah menyelesaikan, sudah habis waktu, ya sudah diluluskan, lulusnya dengan syafaat saja, kita tolong saja gitu. Kita tolong saja lulusnya, karena kalau menurut kemampuan dia nggak mampu, tapi dia berproses, dia sungguh-sungguh untuk sampai dia bisa menyelesaikan studinya itu. Nah karena itu maka bertakwa itu juga seperti itu, berproses. Nah di dalam takwa itu, di antara karakter dari manusia bertakwa atau ciri manusia bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Allah, yu'minuna bil ghaib, ya, beriman kepada zat yang gaib. Zat yang gaib itu maksudnya bukan percaya kepada setan. Setan kan gaib, tidak terlihat, tapi yang dimaksud al-ghaib itu kan pakai isim ma'rifat ya. Artinya yang dimaksud dengan al-ghaib itu adalah Allah atau malaikat itu yang tidak terlihat oleh kita. Nah, kepercayaan kita kepada Allah itu memang bisa berjenjang. Ada orang yang beriman dari kecil, ada orang yang beriman ketika sudah dewasa. Ada orang yang berpuasa dari sejak dia masih belia, ada yang sudah usia berapa baru serius melaksanakan puasa. Jadi kualifikasi dan gradasinya itu memang berbeda-beda. Tetapi kalau kita kaitkan itu dengan usaha manusia untuk menjadi lebih baik, maka dari manapun dia memulai, apapun keadaannya, itu yang harus kita berikan apresiasi. Harus kita berikan penghargaan atas usaha dia untuk berusaha menjadi lebih baik. Saya punya buku judulnya itu It is not how good you are, but how good you want to be. Nah, gitu. Itu bukan soal yang berkaitan dengan Anda itu sebagus apa sekarang, tetapi soal bagaimana Anda berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, menjadi lebih baik itu bukan karena kita jelek. Bisa jadi kita sudah baik, tapi kita ingin menjadi lebih baik. Betul. Karena itu maka kalau takwa kita ini sudah baik pada tahun yang lalu, kita berusaha memperbaiki takwa kita itu. Nah, sehingga ada upaya-upaya untuk kita ini berusaha dengan segenap kemampuan, seperti ayat yang saya bacakan tadi itu, khudzu ma atainakum biquwah, kamu laksanakan yang diperintahkan itu dengan segenap kemampuan yang ada. Nah, supaya iman kita tidak loyo, maka iman kita itu harus dirawat. Harus di-refresh ya, Kalau Anda misalnya ngetik ya kan sudah sekian lama gitu kan, sudah mulai lelet itu, prosesornya sudah mulai lambat, maka perlu di-refresh kan. Di-refreshnya apa? Di-refreshnya mungkin dengan cara break dulu. Nah, tapi breaknya bukan berarti kita kemudian tidak berpuasa, tidak. Tapi kita berusaha melakukan upaya refleksi ibadah kita ini sudah sejauh mana, bagaimana kita berusaha memperbaikinya itu. Nah, kemudian yang kedua, supaya kita tetap terjaga kebaikannya, memang harus senantiasa menjaganya dengan memperbanyak berzikir. Memperbanyak berzikir. Karena itu maka dijelaskan di dalam Al-Quran, dengan kita berzikir itu hati menjadi tenang. Ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, bukankah dengan berzikir kepada Allah itu hati menjadi tenang. Berzikir itu maksudnya apa? Selalu nyambung, selalu connect. Ya, kalau kita ini punya HP, ada sinyalnya kan connect itu. Nah, kalau nggak ada sinyalnya kan nggak connect. Nah, kalau sinyalnya nggak kuat, ya naik turun kan, suaranya terputus-putus. Karena itu supaya kita ini bisa tetap stabil jaringannya, stabil koneksinya, ya diperbaiki koneksi itu dengan cara kita melakukan, selain tadi merefresh, juga kita kemudian banyak melakukan zikir. Yang berikutnya kita banyak berkumpul dengan orang-orang yang baik. Supaya iman kita ini stabil dan lebih kuat, maka kita kumpul dengan orang-orang yang baik. Kalau kumpul sama orang yang tidak baik, bisa jadi iman kita menjadi down, bahkan iman kita bisa menjadi rusak. Karena itu persahabatan itu menjadi penting untuk bagaimana kita bisa menjaga iman kita itu. Baik, Prof. Demikian pemirsa, nanti kita akan lanjutkan pada seksi selanjutnya. Ya, baik pemirsa, bergabung kembali bersama kami di studio dalam program Kolak bersama Prof Muti,
Prof tadi sudah menjelaskan tentang berproses itu harus apa saja yang sudah dilakukan. Tapi kadang-kadang setelah kita merefleksikan diri, berzikir, dan kita juga harus bergabung atau berkumpul dengan lingkungan yang baik. Kadang-kadang kita tuh ketemu dengan satu lingkungan yang kita sudah berupaya Prof untuk tetap bertakwa nih, berproses untuk bertakwa. Kadang-kadang ada ajakan dari lingkungan yang kita sangat sulit untuk menolaknya. Lantas apa yang harus kita lakukan Prof? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, dan sebuah sikap yang tidak mudah kita lakukan, karena kan kita ini sekarang di era sekarang itu kan berada pada situasi yang memang tidak selalu mudah ya, tidak selalu mudah. Tapi kita diberikan tuntunan oleh Allah untuk kita ini bisa menjadi orang yang bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Nah, caranya bagaimana? Di dalam Quran surah Al-Furqan itu disebutkan di antara ciri hamba Allah yang Maha Rahman itu adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau dia itu berusaha meninggalkan atau melewati perbuatan perkataan yang tidak berguna itu, dia berusaha meninggalkannya dengan cara yang terhormat, dengan cara yang mulia. Artinya apa? Bisa kita tolak ajakan yang tidak baik itu dengan cara-cara yang baik. Kita harus berani dan bisa berkata tidak. Ya. Tentu dengan misalnya apakah dengan cara berdiplomasi ya, misalnya, ataukah dengan cara misalnya terang-terangan tetapi tidak menyinggung gitu. Kita kan seringkali berada pada posisi yang ewoh-pekewoh itu. Betul. Ya, orang sekarang itu kan berada pada posisi kita tuh ingin merasa comfortable ya, merasa nyaman dengan orang yang lain gitu. Nah, karena itu kadang-kadang karena kita ingin merasa nyaman, kita tidak berani berkata tidak. Betul. Nah, ada buku menarik judulnya itu How to Say No, but the answer is yes. Bagaimana kita itu berani berkata tidak, tetapi jawabannya itu yes. Maksudnya bagaimana? Ada satu saat di mana kita itu memang berani mengambil sikap tanpa harus misalnya dengan menyakiti orang lain yang berbeda dengan kita. Itu kan dicontohkan ketika Nabi Ibrahim itu diajak untuk menyembah berhala dan hidup dalam masyarakat yang memang menyekutukan Allah, itu kan beliau mengatakan, saya memisahkan diri dari Anda dan apa yang Anda lakukan. Nah, tapi tidak kemudian menjadi orang yang introvert ya. Sekarang ada orang yang menjadi introvert karena beda, terus tidak mau bergaul, bukan begitu. Tetap saja kita bergaul, tapi ada waktunya kita harus mengatakan no untuk hal yang tidak baik. Harus berani mengambil sikap to excuse gitu ya, permisi, mohon diri ketika kita harus misalnya mengerjakan suatu ibadah. Itu penting ya. Misalnya kita masuk waktu sholat nih, lagi ngobrol asik gitu, boleh nggak saya izin sebentar, saya melaksanakan sholat dulu. Atau kita harus berani ketika misalnya, mohon maaf, kadang-kadang kalau masih muda begini kan lagi pada minum yang warna-warni itu, alah kamu itu nggak gentle gitu. Nah, kemudian supaya itu ya nggak apa-apa, jadi kita harus berani mengatakan begini, saya respect Anda, tapi Anda juga harus respect saya dong. Ya, harus berani mengatakan begitu, jadi harus saling imbal balik. Jangan kita dituntut menghormati seseorang tapi dia nggak menghormati kita. Nah, itu penting gitu ya. Mengikuti kegiatan itu jadi ya nggak apa-apa kan, kita ada pilihan kegiatan yang lain. Ada kegiatan yang kita bisa bersama-sama, ada kegiatan yang memang kita harus berbeda-beda gitu. Saya kan nggak mungkin kan, walaupun saya tuh suka sepak bola, tapi kan saya nggak mungkin ikut main sepak bola karena nggak mampu, misalnya begitu. Izin aja lagi, kalau misalnya kita berbohong demi kebaikan untuk menolak ajakan itu boleh nggak? Ajakan yang buruk tadi untuk mencapai ke ketakwaan gitu. Menurut saya tidak perlu seperti itu ya. Kita tidak perlu berbohong, tapi bisa berdiplomasi. Berdiplomasi itu begini, misalnya ada satu saat itu Nabi itu ditanya seseorang yang memang beliau tahu bahwa ada orang yang dicari-cari oleh orang lain yang akan disakiti. Nah, ketika tahu ada itu, beliau pindah tempat duduk. Ketika pindah tempat duduk, ditanya, kamu ngelihat nggak orang tadi itu? Tidak. Waktu saya di sini saya nggak ngelihat. Kan nggak salah kan? Iya, betul. Itu namanya berdiplomasi, itu kan nggak berbohong.
Karena ketika beliau duduk di sini ngelihat, tapi begitu pindah tempat duduk nggak ngelihat lagi, kan nggak bohong. Nah kita tuh juga harus pandai berdiplomasi dalam bahasa di pesantren itu menggunakan mantik ya, menggunakan mantik atau menggunakan logika di dalam kita ini berdiplomasi itu. Tetapi tidak harus begitu, kita harus berkata terus terang. Saya misalnya kalau keluar negeri suka ditanya, Anda makanannya apa gitu. Saya sebutkan saja saya makannya ini. Gitu. Saya terus terang saja dan mereka malah justru seneng karena mereka bisa menyediakan makanan yang itu bisa saya makan daripada mereka menyediakan makanan dan tidak kita makan, itu malah mereka tersinggung. Iya. Gitu. Betul. Karena kita nggak mau makan hanya bilang silahkan makan, ya, tapi nggak kita makan. Silahkan makan, ya, ternyata yang kita makan itu bagi dia malah menyinggung. Lebih baik, oh saya nggak minum yang itu, saya minumnya yang ini. Jadi nanti kalau mau bersulang gimana? Ya nggak apa-apa, dia bersulang yang berwarna, kita bersulangnya air putih kan nggak apa-apa. Yang penting kan minumnya bersama-sama kan begitu kan? Gitu. Nah, jadi jangan karena berbeda terus kita nggak bisa bersama-sama. Tapi balik kepada tema kita ya, the power of process itu. Banyak orang yang ingin berhasil dengan cara-cara instan. Betul. Ya, karena ingin cepat sukses, terus dia menerabas, melanggar aturan. Itu tidak diperbolehkan di dalam Islam ya. Sukses itu kan berproses. Nah, takwa itu juga berproses gitu. Tidak kemudian puasa 1 bulan terus langsung menjadi takwa. Enggak juga, itu berproses itu. Bahkan prosesnya itu sepanjang hayat itu tadi. Makanya beingnya itu setelah selesai, tapi selama masih hidup itu masih becoming, masih proses menjadi. Nah yang kedua, banyak orang melihat orang lain itu ketika dia sukses, bukan ketika dia itu berproses gitu. Saya mohon maaf ya, orang melihat Abdul Mukhti ketika sudah menjadi profesor, tapi tidak melihat bagaimana dulu saya sekolah, ya, bagaimana saya belajar, bagaimana saya kuliah, itu nggak dilihat. Nah sering orang itu tidak bisa menghormati orang lain itu karena melihat seseorang itu dalam keadaan sekarang bukan ketika seseorang itu berproses. Karena itu dengan kita bicara mengenai proses ya, bertakwa itu berproses. Makanya Quran menggunakan tatakun, itu kan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari itu artinya hal wal istiqbal ya, sekarang dan yang akan datang. Sehingga ongoing proses. Proses itu menunjukkan sesuatu yang berkelanjutan, tapi ketika ditambah ongoing itu prosesnya nggak boleh berhenti. Betul. Itu kan kadang-kadang proses itu terminate, proses itu berhenti. Nah kita ini diajari untuk prosesnya jangan berhenti walaupun mungkin melambat, walaupun mungkin melambat, tapi jangan berhenti, terus saja going on. Gitu. Nah disitulah kita kemudian diberikan tuntunan lewat puasa ini. Kalau kamu berpuasa, kamu akan menjadi manusia yang bertakwa, tapi bertakwa itu berproses. Bertakwa itu tidak bisa instan. Sehingga karena itu puasa mengajari kita untuk menjadi orang yang tahan uji. Menjadi orang yang tidak instan dalam mencapai tujuan, tapi orang yang bersabar untuk mencapai tujuan itu dan senantiasa fokus untuk mencapai tujuan itu. Dia berusaha untuk konsisten melaksanakan semua yang harus dilaksanakan dan meninggalkan semua yang harus ditinggalkan. Nah kira-kira begitu the power of process itu. Jadi nggak boleh kita itu instan, nggak boleh kita itu ingin berhasil secara cepat, tapi tidak mau berusaha dengan segenap kemampuan yang kita miliki itu. Baik, Prof. Mukhti, terima kasih banyak dari terima sini. Kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Prof. Pemirsa semuanya, baik yang di studio maupun yang di rumah, dimanapun Anda berada, dari Prof. Mukhti kita sama-sama belajar bahwa jangan takut berproses, nikmati setiap prosesnya, bahwa tidak ada yang instan ya, Prof, ya, untuk menjadi seseorang yang sukses maupun takwa. Selalu bersemangat. Akhir kata, saya Syifa Astasya Utari beserta seluruh tim Kolak yang bertugas mohon undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa, sampai bertemu pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.